Koperasi Indonesia. Materi pelatihan perkoperasian. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian dianggap masih belum sepenuhnya dapat menampung hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perkumpulan koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan sebagai undang-undang yang diterbitkan untuk menyesuaikan gerakan langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi, serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pengertian, bentuk, dan jenis koperasi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 membagi koperasi ke dalam dua bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan koperasi sekunder didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi dan beranggotakan koperasi. Jenis koperasi ditentukan berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Landasan, asas, dan tujuan koperasi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas kekeluargaan. Sedangkan tujuan koperasi sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Fungsi dan peran koperasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Syarat dan pembentukan koperasi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar serta koperasi berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, menjelaskan untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah, maka para pendiri koperasi mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian koperasi. Keanggotaan koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Selain itu, keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi, serta keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut. A. Kewajiban anggota berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang disepakati dalam rapat anggota, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. B. Hak anggota. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Perangkat organisasi koperasi. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri atas A. Rapat anggota, B. Pengurus, C. Pengawas. Rapat anggota. Rapat anggota berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menetapkan keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan suara terbanyak. Masing-masing anggota memiliki hak satu suara. Sedangkan untuk koperasi sekunder, hak suara diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota secara berimbang. Pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus bertugas dan berwenang. 1. Tugas pengurus: mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja, serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 2. Wewenang pengurus: mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping itu, dimungkinkan pula dilakukan penuntutan. Pengurus paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, menyusun laporan tahunan yang memuat pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota. 1. Tugas pengawas. A. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi. B. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 2. Wewenang pengawas. A. Meneliti catatan yang ada pada koperasi. B. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Lapangan usaha koperasi. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk A. Anggota koperasi yang bersangkutan, B. Koperasi lain dan atau anggotanya. Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Pembubaran koperasi, penyelesaian pembubaran, dan hapusnya badan hukum koperasi. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan A. Keputusan rapat anggota atau B. Keputusan pemerintah. Keputusan pembubaran oleh pemerintah dilakukan apabila A. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini. B. Kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. C. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada A. Semua kreditor, B. Pemerintah. Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi terhadap pembubaran koperasi, dilakukan penyelesaian pembubaran. Penyelesaian pembubaran dilakukan oleh penyelesai yang ditunjuk oleh rapat anggota, sedangkan penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah. Penyelesai ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Lembaga Gerakan Koperasi. Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Organisasi tersebut berasaskan Pancasila.
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa organisasi tersebut melakukan kegiatan pembinaan pemerintah terhadap koperasi. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, serta pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Menjabarkan lebih lanjut mengenai penciptaan dan pengembangan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi berupa menjabarkan mengenai bimbingan dan kemudahan kepada koperasi dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi. Pemerintah dapat